ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini Jumat-Jumat didengar. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin sampaikan, hati-hati kok. Mengaku kok Islam belum tentu mati selek kok. Selem muasa ngalemu belum tentu selek kok mati. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mencuri. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka mengkonsumsi barang haram. Salah satu diantaranya bikin seminar proposal dan laporannya 3 hari, di lapangan cuma 1 hari. Ya, laporannya kuenya nasi padang, di lapangan bakso tusuk. Nah ini kalau bikin kau seminar begini, nandak berapa untungmu, tapi dosamu, korupsimu, tipu-tipumu mempengaruhi karaktermu sebagai guru. Ini gaspol atau rem-rem? Hah? Si panas saya atau rem-rem? Oke, baiklah kau yang minta. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilgub. Ya. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu guru mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggoda, jam aku datang, jam aku datang, jam aku datang, capek. Alhamdulillah bisa dikalahkan setan yang ada di rumah. Tapi apakah setelah ada di ruangan ini setan berasa berhenti menggoda kita? Nggak, nagoda kita lagi supaya tidak dengar ceramah. Jam aku dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Orang yang pegang HP ketika dengar ceramah, sesungguhnya itu kena godaan setan. Nasami, bagaimana kamu dengar ceramah kau sibuk begini? Katanya guru. Nanda ibu-ibu kalau ngajar guru muridmu begini? Bagaimana kamu jadi teladan kalau begitu? Sudah, bagaimana mau dengar ceramah kau sibuk begini? Ustadz, kita mau rekam. Kalau ibu rekam pasti gambarnya tidak jelas, suaranya bising. Lalu bagaimana caranya Ustadz? Itu ada kamera saya bawa. Kau bawa pulang kameramu Ustadz? Gampang, buka YouTube. Judulnya nanti Gaspol PGRI. Sudah nonton? Jangan lupa like and share. Kenapa kau ketawa ibu guru? Kalau artis kita follow, apa kita dapat? Apa dapat? Hai guys, kita mengikuti pernikahan super mewah di Jepang guys. Ini kayak istana pernikahannya guys. Ternyata perampok. Kok dapat begitu? Bapak-bapak, kalau bapak follow artis, apa dapat? Kelihatan dahada, kelihatan pahanya, goyang-goyang. Nggak juga nak kasih pegang kok. Napakah Cina-Cina aja kok. Apa ini? Kalau ustadz kau follow, dapat ilmunya, pahala. Kau amalkan ilmunya, pahala. Kau sebarkan di grup WhatsApp, pahala, amal jariah. Maka jangan lupa follow Dasat Latif. Yang keempat lagi keistimewaannya, kalau bapak nonton YouTube dan tidak skip iklannya, bapak ikut membangun rumah ibadah. Itu penghasilan saya di YouTube itu kan sudah 3 masjid jadi. Jadi kalau ibu nonton dapat pahala.
Yang penting jangan skip iklan nah. Kalau ada iklan jangan pencet lewati, nonton dulu. Masa ndak tahu lagi skip ini Bu Guru ah. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, waktu yang terbatas. Karena ini seminar. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah mendidik kami. Saya bisa hadir di tempat ini karena guru saya dulu waktu saya sekolah. Tidak ada orang hebat tanpa guru. Maka kalian adalah orang-orang mulia. Terpujilah wahai engkau ibu bapa, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku sebagai prasasti akan di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan, nah pelaksana embun penyejuk kehausan. Engkaulah pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Al-Fatihah buat guru-guru kita yang telah mengajarkan kita. Al-Fatihah. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa guru saya Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar, Profesor Dr. Hussein Syam, yang insya Allah dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh pejabat-pejabat sipil yang ada di Universitas Negeri Makassar yang saya hormati, Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua PGRI Kota Makassar, Bapak mewakili Wali Kota Pak Andi Bangsawan, yang insya Allah dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak Ibu tadi minta gaspol supaya ini acara ada oleh-oleh kita bawa pulang dan ada faedahnya, kita gaspol di tempat ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, sebagai guru, Bapak Ibu di dalam lingkungan sekolah jangan di kelas. Bapak pernah enggak ada anak-anak siswa pelajar kita merokok? Bagaimana Bapak Ibu kalau lihat anak-anak siswa kita merokok? Dihukum apa tidak? Dihukum toh? Tapi yakin tak Bapak Ibu sekalian ada guru di sekolah yang merokok? Ada enggak? Ada. Bilang guru jaga kok. Kalau ku dapat ku merokok ku tampelin kok. Istirahat guru nama merokok. Itu paling simpel keteladanan. Jangan banyak bicara teori. Itu mau dulu simpel sekali itu. Itu nyata bisa dilihat karena rokok bisa dilihat. Bagaimana tutur kata yang bohong. Bagaimana kita menanamkan kata-kata jujur kepada anak kita kalau kita sendiri tidak jujur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berhasil mengubah manusia dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat madani. Tidak punya tim sukses.
tidak punya partai politik, tidak punya dana pengusung, tidak punya cukong. Pada saat itu beliau dimusuhi. Tapi alhamdulillah berhasil membawa masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang beradab. Apa resepnya? Keteladanan. Kenapa Rasulullah mampu menjadi teladan? Karena apa? Nah, ini rahasianya. Satu, motifnya baik. Pakai singin niatmu. Kau cakkan niat kau, salah niatmu, capek kau jadi guru. Kalau niatnya fulus, itu jadi dapat. Kalau guru masih suka minta-minta baju seragam, saya dengar tadi, ya. Begini, aku dulu ribut. Kang Ibu Tonji tadi bilang gaspol, ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, tanpa baju seragam kita bisa mengajar. Kalau cari gagah-gagahan baju seragam, itulah bapak dapat di dunia. Tapi tidak berarti kita tidak butuh baju seragam. Ya toh? Tapi yang lebih baik, bapak mengajar setulus hati baju seragam. Tapi kalau tidak, guru yang baik tidak mempengaruhi kualitas pendidikannya mengajarnya tanpa baju seragam. Jangan lalu berkata, dede jamma kau tidak ada tunji baju seragam tak. Maka itu cakkan niat kau senang. Kalau niat baik, insya Allah bulan-bulan dapat pahala, bulan-bulan dapat gaji, tahun-tahun naik kenaikan pangkat secara struktural, insya Allah di akhirat dapat pahala. Siapa yang suka minta-minta, sebegitulah derajatnya. Tapi siapa yang diberi amanah dan dia tidak lakukan janjinya, jelas toh? Jelas. Nah, kita juga baru kini janji kecoblos mi. Saya tadi dibisik-bisik Pak Rektor. Saya bilang, masa sih ada wacana tidak ada dana bos? Dia bilang, Pak Rektor, itu lagi digulirkan karena itu dana bos mau dialihkan ke makan gratis. Tidak tahu benar atau tidak. Kalau itu terjadi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak-anak selama ini bisa sekolah tanpa makan gratis siang. Tapi kualitas pendidikan kita dipengaruhi oleh dana bos. Berapa banyak orang tertolong dengan dana bos yang tadinya tidak bisa sekolah karena tidak mampu sekolah karena dana bos. Kita juga bela baru dikasih 300.000 goyang mie mantap gara-gara serangan fajar. Nah, bilang bukan serangan fajar ini Ustaz, ini sedekah subuh. Masolang. Itu dulu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, luruskan niat. Bapak Ibu baca semua kitab-kitab tentang ibadah, pasti bab satunya tentang niat. Niat ini menentukan. Itulah sehingga dalam agama ibu bapak guru sudah tahu sejak kecil, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalmu tergantung niatmu. Nah, ada salah paham. Jadi guru harus ikhlas. Oh tidak. Salah itu. Saya kan guru, cuma lebih tinggi sedikit. Namanya dosen. Guru juga tapi dosen. Katanya harus ikhlas, beda.
Ini perlu kita pahamkan, luruskan baik-baik. Yang ikhlas itu ibadah mahdah. Hubungan kepada Allah, jangan kau hitung-hitung. Solat ikhlas kau, jangan kau selfie-selfie. OTW berjamaah. Sampai di masjid mana sujud nah. Alhamdulillah selesai 2 rakaat. Itu ikhlas di situ tempatnya. Tapi muamalah, mengajar, bimbingan tes, les, itu jangan kau bilang ikhlas kok. Tidak. Muamalah bukan niat, bukan ikhlas ada di situ utamanya. Tapi apa yang utama dalam muamalah? Niat baik. Niat baik kalau soal muamalah, mengajar. Tapi kalau ibadah, haji, puasa, taraweh, itu niat ikhlas kepada Allah. Jangan kau ada hitung-hitung. Makanya jangan bilang pergi taraweh 10 malam terakhir malam ganjil pi. Kenapa? Menunggu Lailatul Qadar. Nah, Ramadan baru-baru ini ganjil terus. Kenapa? Karena beda Muhammadiyah sama pemerintah toh, ganjil terus pi. Ganjil Muhammadiyah, besok ganjil pemerintah. Besok lagi ganjil Muhammadiyah, ganjil terus itu. Nah, soal itu jangan kok kalau saya begini pahalanya sekian. Jangan kau hitung pahala, biar Allah yang tahu. Itu namanya ikhlas. Tapi soal muamalah, mengajar, jangan kau bilang ikhlas. Masa kita mengajar disuruh ikhlas? Apa balik dipakai beli pulsa? Nah, mau ini belajar online. Kenapa Malaysia sama-sama kita start, sama-sama Melayu? Kenapa sekarang pendidikannya lebih terhormat? Rasa-rasanya tidak ada orang Malaysia datang menjadi TKI di Indonesia. Tidak ada orang Malaysia datang ke Indonesia menjadi pembantu rumah tangga di Majene. Tidak ada. Tapi berapa banyak orang Indonesia pergi jadi pembantu di Malaysia? Kenapa? Salah satu sebabnya karena dana pendidikan di Malaysia jauh lebih besar daripada yang digelontorkan untuk Indonesia. Masa pegawai honor kasih yang 200.000 satu bulan? Begitu komplain, ikhlas kok, nenek nu gawang. Iya toh? Ada pegawai honor di sini? Namanya PTT. Pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Ini dulu yang penting. Ya. Jadi sholat ikhlas. Mengajar harus ada fee. Kenapa bisa Ustadz? Mau kita peningkatan kualitas? Mau kita belajar? Mau kita googling? Mau kita belajar tutorial melalui internet? Apa dibelikan pulsa? Maka Malaysia setingkat profesor rektor UNM itu gajinya kalau di Malaysia saya pernah tanya-tanya uang Indonesia di atas 100 juta. Di atas 100 juta. Kipas-kipas orang kalau 1 bulan 100 juta bisa 2 istri. Umpama. Ini ibu sensitif sekali. Umpama gini. Coba nonton tersinggung. Umpama gini. Tuh, 1, 2. Berkaitan dengan tadi niat. Ya. Yang penting niatnya baik. Kalau niatnya baik, insya Allah pahala dunia, pahala akhirat. Ibu, pernah lihat orang diantar ke kubur? Sering. 3 tu antar ki, ibu, 3. 3 antar ki. Kata Nabi, 1 keluargamu, 2 hartamu, 3 amalmu. Makanya Nabi tak telu mantar ko, 2 lisu sidimi monro. 3 antar ko, 2 balik, 1 tinggal. Yang apa? Keluarga pasti balik. Mana mama waktu nagombal ki dulu di Gunung Sari. Apa?
Pantai Losa, pengalaman semua ini Bu. Kemanapun kau pergi sayang. Ini waktu di fakultas pendidikan IKIP dulu toh. Masih ada alumni IKIP sini. Kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Cilaka ngana. Itu. Kita akan sehidup semati. Bale-bale kau. Masuk, meninggal istri. Ada suami mau masuk di kubur. Ada. Jangankan masuk kubur, menunggui saja 24 jam di atas kuburnya, tidak ada yang mau. Menangis memang waktu meninggal. 3 bulan kemudian kenal janda. Nalupai nombok. Tidak ada. Ya toh? Yang kedua, yang mengantar kita apa? Harta. Keluar mobil.